أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه في كل وقت وحين. أما بعد، muhtaram para habaib, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya, rahimakumullah. Bilkhusus pada sahibil majlis al-mubarak, Bapak Jumri sekeluarga. Alhamdulillah, sama-sama kita menjadikan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita bisa kembali berhadir meneruskan majelis ta'lim Maulana yang insyaallah membaca kitab Qami'ut-Tughyan. Salawat dan salam selalu terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Wa bihi qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi jami' ulumihi fid dharain amin. Salli salata wa zaki malakat thumma summa qubahuj ajahidan fatukram. Namanya pengarang membicarakan tentang cabang iman, penyempurna daripada iman kita kepada Allah, iman kita kepada Rasulullah, yaitu ityanus salawat al-khamsi bi awqatiha kamilatan, mengerja salat fardu yang 5 waktu pada waktunya kamilatan, sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala maulah agar supaya kita di dalam keyakinan hati bertambah yakin, bertambah kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu diparduakan Allah salat 5 waktu. Kemudian disuruh oleh Allah mengerjanya itu ada kata waktunya, tidak setiap saat. Kemudian tata cara mengerjanya ada bersusun dari sebelum, di waktu, sesudah. Sebelum mengerja salat ada syarat, di waktu mengerja salat ada rukun, sesudah salat ada sunnah. Bisa di waktu sebelum mengerja salat ada sunnahnya. Itu sebenarnya percontohan aja. Allah mendidik kita disuruh mendidik diri kita dengan percontohan Allah. Sebelum kita salat sunnah azan, baik salat berjamaah atau salat sendiri, dan saat mudah azan itu. Tapi di dalamnya itu ada makna menyaringkan suara, kemudian dengan merdu, artinya menjagalah kita suara kita nyaring, tapi kadang merdu, ada nyaman juga didengar. Nyaring tapi merdu,
Nah, itu kan menjaga dari apa yang dimakan, apa yang diminum. Kemudian sebelum salat azan itu dia ada punya seni, lagu bahasa kita, ada irama. Irama itu Allah mengajari kita sebelum salat itu tenangkan jiwa dengan ada unsur kegembiraan hati. Jadi sebenarnya jalan itu dua. Orang menuju Allah apabila jalan kegembiraan itu tidak ada, sangat mudah, dan itu jalan Rasulullah. Jalan kita melewati kesedihan itu jalan daripada para anbiya yang lain, seperti Nabi Ayub penuh dengan kesedihan perjalanan sampai kepada Allah. Tapi Rasulullah melewati jalur alam nashrah laka sadrak, Allah membuka, melapangkan dada Rasul. Nah, lalu sebelum salat azan itu ada seni, ada irama-irama yang ia terhubung dengan irama Quran. Mana kita bisa aja melurus, tapi ada juga lagunya. Melurus cuma ada ujung awal itu apa? Lagu irama daripada azan. Setiap negeri beda-beda. Karena itu yang disenangi orang. Nah, maksudnya itu tadi, si manusia ini memilih jalan. Nak jalan di dalam makna nyaman, melewati jalan gembira. Gembira itu hati yang memikirkan apa-apa, mikirkan seluruhnya kegembiraan yang di dalamnya. Ibadah nyaman akhirnya. Ada maulah jadi barat. Apabila jalur yang kita satunya dengan makna mengingat sesuatu yang kada nyaman, kan jadi timbul sedihan ibadah itu barat. Sebelum ibadah itu dia jalan, tapi jalan Rasulullah azan itu kegembiraan seorang yang azan, dia melantungkan dengan irama. Orang mendengar lalu ayat senang. Tapi syarat saja jalurnya. Rata-rata guru kita sebenarnya jalur itu. Amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Amma bikum min ni'matin famin Allah. Jalur ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Lebih mudah. Sehingga guru bahari itu banyak sidin. Dalam al-ihwan mencontoh itu ayat contohan maulah orang tertawa. Itu sebenarnya jalur untuk jalur itu. Manusia ini sebenarnya punya beban, mulai anak kecil sampai orang lanjut usia beban ada. Anak kecil itu kelihatan dia bisa bergembira, ada beban, cuma dia tidak seperti sudah dewasa. Orang sudah dewasa lebih berat bebannya, karena kebanyakan pikiran apa dipikirkan. Betuhan pikiran yang waktu muda itu hilang, tapi memikirkan takutan. Orang tua itu banyak takutan mati, takutan usia surangan, tinggalkan kekanak-kanakan, cucu ninggalkan. Nangis timbul surangan. Nah, ini orang tua jalur. Artinya sabadasaan beban pian ada kada melihat orang di televisi itu malah waktu sedang maulah kita tertawa padanya dirinya itu punya beban, cuma kada mau menampakkan beban itu karena profesinya ia melawak. Harus orang maulah bagaimana orang tertawa. Nah, itu sebenarnya percontohan jalur di mana anak mengambil, karena seluruhnya baik di dalam makna orang senang ketawa, ia punya beban. Baik orang yang sedih dan menangis, ia punya beban. Tapi yang paling sempurna di dalam senang sampai ke hadirat Allah, itu tidak ada melebihi itu. Rami aja orang kada ada yang maulah apa seluruhnya. Nah, itu lebih sempurna dan seluruhnya nah kayak itu. Maka kalimah Quran
Allah bizikrillah tatma'innul qulub. Juga kamu kalau berzikir kamu akan menjadi senang jiwa, ramai rasanya. Coba lihat tuh, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Ya orang beriman, coba Allah bersalawat, malaikat bersalawat kepada Rasul, kamu bersalawat, selalu rami sabda taat. Itu kan jalur rami sabda. Qul bi fadlillah bi rahmatihi fadzil yafrahu. Akan olehmu dengan rahmat Allah, dengan kurnia Allah, hendaklah kamu bergembira. Rami jalurnya. Karena melihat beban itu tergantung berat atau sedang atau ringan. Yang kayak bahasa orang bahari, no takutan sorangan gawe, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Nah itu maratnya. Bawa orang kan ngomong gini, seorang kan mau turun ya, orang begitu royok kan mau turun. Orang baruan kan mau gini. Pak baruhan sorangan anyar yang tahu kalau lainnya berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Apa itu bahasa orang, bahasa kitanya jalur dipilih. Guru Bahari rata-rata karena beliau sangat dalam melajari tasawuf, maka harus jalurnya orang harus tahu. Karena mau dibawai orang nih berat-berat menangis gila sebenarnya. Karena berat sudah tasawufnya cuma paham beratnya, berat maka itu jadi ketawa. Ya udah nawe pahit di situ. Kenapa? Ujiannya tempat berdarah orang tertawa berdarah pahit susah-susah. Kita ilmu yang disampaikan berat. Ulah pusingin kepala orang. Jadi orang kada paham guru nih nak apa dipandir aja. Benar nang kada nyaman didengar itu pada sih din menghilang akan beratnya ilmu. Cuma kita kada paham sistem dakwah sih. Kita tahunya satu guru tuh kayak sama dipaham, padahal mereka punya masing-masing. Nah lihat apa yang disampaikan, apabila berat, di situ harus menimbulkan ada senang orang dengan lah. Biasa kita hilanglah berat. Apabila ringan, ada perlu. Di situ ditajami orang dan supaya orang perhatian. Nah inilah makna dakwah. Ada kata, tata caranya ada dan seluruhnya. Seluruhnya Bahari itu tidak seperti sekarang ini. Tawih ini asalnya nyaman pada mengaji di bilik papan Banjar sama. Belupaannya suruh orang lewat deh. Yang nggak percaya Bahari paparnya geruruk burung baca kitab harus aja. Pokoknya biar 3 biji talah jam 10 jam 11 mulai maghrib mengaji. Jam 5 sudah ngaji, orang jauh, nah kancang kantung. Artinya habis tak selesai, wallahu a'lam, kawarong orang, kita kemana warung makan, kantong kosong, tahu beres saja, beres dua karing itu aja. Beres mengajinya, kada ada orang besusu orang benyum, kata kita ambil seorang, ada orang akon, ada enggak di besusun. Banyak tuh di wewet orang Bahari itu wadah kayak desa kita kayak durung wadah nanggana tuh buat nang sirup berbuatin sirup tuh buat banyak buat orang sedikit nah pada-padanya mau ambil. Nah itu kan satu masjid paling berapa setengah jam habis deh orangnya berapa ribu orang datang tuh ada sama sekali menahan bersama banyak sama seorang kuat. Artinya sangat susahnya orang dahulu mengaji. Guru tuh insiden ada kayak kita kayak ini kayak itu ada di makanan walau alam belikan habis dingin nasi di rumah iwak dingin sudah tapi kita kalau lagi di papan nasi malam deh perut lapar juga. Nah ini maknanya sistemnya beda. Di zaman kita ternyata di Kaltim ini belum lihat kemana-mana orang Batu sudah ke hulu sakok orangnya ada air putih. Yang di mana jemaah haji. Jadi ayat Allah Ta'ala itu mengulahkan percontohan makin kita berakhir makin bertambah kemudahan kitanya aja lagi menaruh perjalanan ada apa-apanya banyu aja itu lain banyu
Orangnya sudah ulah kenaungan, bayi di lapangan bukan. Tinggal di karton. Kayak ini nyaman aja. Nah di sini maknanya ambil jalan yang mudah. Percontohannya adanya ajan, percontohan jalan kemudahan di dalam makna mengambil untuk kita menghadap kepada Allah itu lebih nyaman dan itu yang dipilih oleh Rasulullah. Rasulullah apabila ada antara mudah dengan ada agak berat, beliau mengambil yang mudah. Kenapa? Sistemnya yang mudah itu semua orang bisa. Kalau kita yang berat mungkin sebahagian aja, sebahagian tidak bisa. Asbabnya ada orang yang sakit, ada orang yang tidak mampu, ada orang yang seluruhnya. Nah itu perlunya ada makna sistemnya itu tadi. Artinya dari percontohan perjalanan kehidupan kita perlu mengambil percontohan itu. Sebahagian penyempurna iman kita kepada Allah adalah salat 5 waktu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alamul iman as-salah. Faman targalaha qalbahu wa hafaza 'alaiha bi hududiha fa huwa mu'minun. Bermula tanda atau alamat iman seseorang adalah salat. Allah nak mengetahui diri kita di mana letaknya kita beriman kepada Allah di waktu salat. Allahu Akbar, mulai Allah Akbar, Assalamualaikum. Apabila banyak lupa, disitulah tipisnya iman. Apabila di waktu salat sangat kuat memegangnya, bertambah. Jadi kita seorang mengontrol, melihat diri kita, orang lain ada dan kawannya, diri kita ini amanah Allah, badan amanah Allah, hati amanah Allah, ruh amanah Allah, diserahkan kepada ampusaku, pelihara diri kamu. Diri kita punya makna kata di dalam batin. Kadang-kadang orang mencampuri syaitan, kadang-kadang mencampuri malaikat, kadang-kadang mencampuri apa seluruhnya. Kita hanya hubung dengan Allah. Manusia sampai kita hanya masuk watawassaw aja, berwasiat. Syaitan masuk dalam makna yuwaswisu fi sudurin nas, dia akan merubah manusia melihat waswasnya. Was-was itu hayalan-hayalan kecil yang manusia terbawa. Malaikat mengasih nasihat, tapi di dalam manusia sebenarnya wasiat maknanya. Malaikat menegur di dalam. Nah maknanya pemutusnya kita seorang. Diri kitalah yang punya. Terhubung pemilik Allah yang cipta. Maka di waktu salat Allahu Akbar kita ini ada mengontrol, mengarahkan diri. Apabila mengarah ke dalam salat, maka kita akan akhir salat mendapat makna kelebihan salat. Pertama bahwa tanda kuat imannya dengan ada wujud di waktu salat itu ingat. Di waktu salat ada merasa keberkahan di waktu salat. Nah itu makna wujud daripada diri kita. Nang memberinya ke Allah Ta'ala. Yang kitanya ini disuruh melihat, mengontrol dan meyakini. Nah dilihat tuh berian orang, dikontrol tuh, jangan sampai salah arah. Pemberian orang tuh bisa salah arah, salah guna. Maka gunakanlah sesuai kadar. Kalau sandal ya ditaruh di betis, jangan ditaruh di tangan. Tambah huruf. Tangan bersandal, betis pak kaos, tambah huruf. Tangan ini pak kaos, tangan aja ini. Betis nang bersandal. Lalu fungsinya pas. Artinya di situ ada kata bahwa seseorang manusia, nah itu sebenarnya karena kada paham. Allah itu memberi sama karena kita kada paham meletakkannya. Akhirnya daul kada bisa meletakkan. Orang baju ditaruh di atas,
karena menutup baju ini berapa lapis saja di atas. Bisa sampai memanjang ke bawah. Di bawah celana dan sarung. Dia punya fungsi masing-masing. Coba kalau di atas tauhid celana kalau kada baik ya. Kayak kepala kada nyaman dilihat. Panjang sih dia kada baik. Itulah makna hidup ini kayak itu. Sebenarnya indah sih. Hidup ini Allah Ta'ala maulah sangat bagus. Cuma kita menetapkan kada bisa. Pandangaran dia hendak orang di telinga. Jangan pandangaran di mata. Kalau lepas dia. Mata ditaruh di telinga. Apa huruf. Ada demi lalu. Kenapa? Karena arahnya lain. Ngalih melihat. Coba dia taruh belah sini mata. Belah sini mata. Kayak apa berjalan. Jadi higa. Telinga di sini. Itu makna sedih hidup nih. Manusia nih barang-barang aja. Ambil semuanya. Padahal sudah disusunkan dengan rapi, dengan ibarat nasi itu sudah dikasih tahu kepada itu kita ada cara memasaknya, cara memakannya, cara agar supaya lebih sempurnanya. Maka diselidiki, disempurnakan di situ ada olah lauk itu isi ada garam, ada di sananya ada seluruh makna nang maulah nyaman. Karena ada susunan itu, coba biar tanpa huruf, pasti kada bisa. Nah inilah makna salat itu juga. Salat itu bersusun dia berdiri betul, rukuk, itu tidak baru sujud. Coba aja kalau biar sujud dulu, lalu berdiri tanpa huruf, ngalih biar sujud lah misalnya, ya tidak rukuk lah berdiri betul tanpa huruf ngalih. Susunan itu yang penting. Orang berdagang kan tahu susunannya, pegawai tahu susunannya. Apabila salah susunan, maka kaderemi lagi sama kita sebenarnya. Kita menaruhlah masing-masing di mana hal ihwa yang menurut kita inilah jalan yang terbaik. Susun baik-baik bukan sembarang. Tidak bisa. Pun melihatnya berjalan itu sepeda bersusun, roda di bawah roda satu ada, roda dua ada, sekalnya nang berantai nang di belakang, nang maulah berjalan. Coba kalau nang berantai di depan, mengalihnya meninjak lah, menyatang pulang karena menjadi satu situ. Tinjak ke sebelah ini, satang belok ke sini, tinjak sebelah ini, kemana? Apabila berjalannya ditaruh orang di belakang, kenapa? Karena satang kan ganggu. Nah nyamannya tak karena ada tarikan rantai. Nah maksudnya ini ulun madahkan jalan ilmu itu tidak ada sulit, ibadah tidak ada sulit. Sebenarnya usaha pun tidak ada sulit. Asal tangga di jalan kita ini hendak langsung sekaligus, itulah kesalahan kita. Apabila blak langsung ada bisa semuanya tertolak. Waqtul buyut min abwabiha. Allah Ta'ala maulah kamu kalau masuk rumah lewat pintu. Pintu itu bisa dinamai nang di depan. Kalau memang pintunya di depan, bisa juga di samping. Kalau memang pintu di samping, sama aja ada pintu. Kalau ada di pintu sama sekali gunung adanya. Kayak anak masuk. Ada di pintu, maka itu maknanya susunan kata. Susunan ada susun. Coba kita lagi sebelum salat orang berwudu. Apa nang awal disusun orang dibasuh muka pada dulu. Karena bagian jadi muka agar supaya merasakan air itu nah dingin, panas apa terasa. Kalau langsung ke kaki ini tarima terus. Air nang bau hantu kan tarimanya. Akhirnya kaki kan ada, muka ada penciuman apa semua itu jadi fungsi mas. Susun baik-baik. Apabila susunan baik insyaallah baik. Kan masalahan lain. Bahari pindah kada orang datang ke guru sebarang. Almarhumnya haul guru Bandung. Ayah pindah kemana-mana ke arahnya orang apa sendirinya susunannya salah. Ilmu kan disusun padahal sini susunannya ini kalau orang anak jalan ini susun seperti ini. Badan di badan ada roh, nur,
Baru nur Allah hujat, baru hujat Allah. Pun hujatnya lain. Kalau disusun badan ya badan, jangan dibedahkan hujat Allah. Kalau badan hujat Allah ya tafahuru. Karena ada susunan badan ini nang nyata ulahan Allah Ta'ala. Nang rahasia ulahan Allah Ta'ala roh. Nang dua ini asalnya daripada nur bersusun. Jadi waktu kita hendak memakai kadang kali, waktu hendak tak ke atas kadang kali, turun pun kadang kali. Karena bagian kan ada susunannya. Samuan kayak itu ya susun. Orang hendak naik pesawat, melacong ke pesawat, gugur berdahulu. Betangga dahulu diulahkan orang didindingi tangga seluruh jalan menuju pesawat itu berdinding. Hanya sampai ke dalam. Karena bagaimana? Memang gak ada kawat. Kalau dari bandara meloncat, bebinculan kepala. Artinya Anda susunan ini yang dimaksud susunlah dengan baik. InsyaAllah baik. Allah Ta'ala menyusun kita. Contoh, di waktu ibu hamil, tidak langsung bayi. Hamil itu hanya mengidam itu setitis air. Merubahlah pengerasa mengidamlah si perempuan. Berubahlah darah mengidam. Berubah daging masih mengidam. Bentuk bayi. Pina ampih dah pokok rahak. Artinya pina ampih dah muak terus dah. Mengidam tu muak aja, cium ini muak, makan ini muak. Kenapa kan merubah rasa sebenarnya? Coba aja kalau langsung orang hamil tuh, pak bayi gana, mengalihnya parut langsung begana. Sedikit lalu parut ada bungkas. Kalau kada habis sampai ini pian kau rumah sakit, kada sanggup lagi aku aja. Di orang pelahan lahir kita, nah gana lah parut ibu tuh lalu babat dah. Karena dikasain apa balos, diulah oleh Allah Ta'ala darah nifas. 40 hari, 60 hari, sekalinya berbujur bang parut biasa. Itu sebenarnya sistem Allah Ta'ala maulah kita. Ilmu yang kita tuntut ke itu juga, ilmu yang kita pakai ke itu juga, ilmu yang kita rasa ke itu juga, ilmu yang kita musyahadahkan ke itu juga. Apabila kada bersusun, seluruhnya tidak benar. Kita akan hanyut kemana-mana arahnya ada bisa. Dan ke itu semuanya. Orang nak menyeberang disusunkan orang bisa dijukung, ada bisi jukung, jembatan ada. Ada bisi jukung, ada bisi tali ada, pak seberang tali berdahulu. Barang orangnya bakunyung lah. Tapi tali kada hanyut nah. Coba kada langsung aja nyeberang, hanyut orangnya. Bingung orang belajar ilmu pakih bingung, belajar tauhid bingung, belajar tasawuf bingung. Karena kada disusun oleh guru. Ulun bahari bingung sekalinya dimimpi akan bilang tak tahu guru di jembatan. Kalau lihat itu pas guru badrun sidin menyambut. Nah ini maknanya bahwa kada bisa sampai ke mana saja baik paham tanpa ada tangga guru. Ilmu itu kalau kada ada guru langsung guru kami belajar. Jangan dari televisi, jangan dari HP, itu bukan guru. Itu hanya kita mendengar daripada suara orang, majelis taklim, orang mengajar, tapi bukan guru kita. Karena bagaimana suatu saat kita memakai pas salah, bagaimana ditanya? HP ditanya mulai, kayak apa nah sembahyang nih? HP yang tahu apa? Akan salah itu guru itu manusia yang memang Allah lebihkan dengan makna ilmu. Nang ia di waktu suatu saat kita salah, ia bisa memberikan jalan ini. Dari itu seluruhnya makanya ke atas para anbiya, atasnya para mursalin, al ulama warasul anbiya. Guru itu pewaris, maknanya susunan itu. Itu sangat pentingnya di dalam makna hidup. Insyaallah apabila di sini aja kayak apa aja orangnya itu selamat aja. Walaupun hidupnya kayak apakah untang panting apa, tapi punya guru satu aja. Guru itu bersusun. Jangan guru betimbai, nya jadi sabuko karena betimbai. Timbai Kapten Ahok nih aja, defatnya melontar betimbai. Buat samaan walau tabuat. Udang tabuat apa samaan itu? Milunta nya sistem lain tak. Itu makna bahasa seluruh alam semesta ini, seluruh apa susunannya ada. Coba lihat alam semesta. Apakah langsung siang? Tidak. Dia awalnya pagi.
Pagi bepanas, tengah hari panas, beturun panas. Terbenam matahari. Jikalau langsung panas, kita 12 jam kadang hidup di bumi. Karena kadar kemampuan kita kada mampu. Dulu Allah Ta'ala bertahan. Pokoknya panas hitam apa lagi. Ada rambutan begundul aja tahan aja. Inya diulah orang bagaimana panas hangat panas kada apa-apa. Karena sudah maknanya dia ada. Kayak itu pangsalur. Malam bagaimana pula? Kayak itu aja juga. Begitu terbenam matahari, terbit awal malam. Bagaimana rasanya? Sikit dinginnya. Tak berparah-parah. Begitu tengah malam, jepai taling asa halus sudah. Kadinginan. Talingnya itu dia dingin asa halus. Jepai tangan asa gana. Karena dinginnya itu itu subuh berdingin karena udah di subuh tuh ada pelang hangat deh. Sampai terbit matahari ban. Artinya apa ini sistem bahwa alam semesta ada dan yang maulah sedih seluruhnya membawa kepada gembira. Gembira, kan ada apa? Apabila jalur ini insya Allah selamat. Ada denang sulit. Apa nang bingung akan oleh Rasulullah SAW bahwa salat adalah tanda daripada sempurnanya iman seseorang. Barang siapa bisa di waktu salat itu dengan tangga itu tadi disebut paraga qalbah, ia mengosongkan jiwanya, maknanya bukan kosong tetapi melakukan jalur daripada sesuai tangga-tangga orang salat. Ya ada pertama syaratnya, kemudian ada rukunnya, kemudian ada niatnya, kemudian ada hudurnya, kemudian ada seluruhnya sampai assalamualaikum. Maka orang itu jelas oleh Rasul bahwa mukminun itulah makna iman yang sempurna. Iman yang sempurna kontrol diri kita bagaimana kita di waktu salat. Jadi kita salat tidak ada di waktu salat itu makna selain menghadap kepada Allah. Nah, pengontrolan waktu menghadapnya ini ilmunya sudah ada tadi, jalurnya. Jalur senang, jalur sedih. Apabila jalur sedih tidak akan selesai salatnya. Apabila jalur senang sampai ke assalamualaikum nyaman bersinar bahasa orang muha karena jalurnya senang. Nyaman kada badan kayak apa badan uyu-uyu. Allah Ta'ala maulah kita, Allah menemui kita. Kenapa lagi? Itu bahasa kata ringkas. Apa disadiakan? Bagaimana seseorang bersadia dengan Rasulullah? Rasulullah yang dengan berkah beliau ilmu yang ada pada salat ilmu Rasul. Apa yang disadiakan? Kalau Rasulullah dari seluruhnya, seolah kita apa yang kita capai seluruhnya karena konsep, karena ilmu, karena berkah dari Rasul. Apa? Itu kan seharusnya lebih bergembira, bukan malah bersedih, bukan malah bingung. Apa yang dipikirkan? Orang dekat dengan Allah makin bergembira, dekat dengan Rasulullah makin bergembira, dekat dengan para aulia makin bergembira. Bukan ada jalur yang lainnya. Itu salah jalur di dalam menata hidup. Coba kita contoh lah, begitu kita minum, nah minum es rasa nyaman nih, es tuh ada manisnya, senang kalau juga. Begitu minum teh panas, senang kalau juga. Begitu kita minum kopi, senang kalau juga. Begitu makan, selesai makan, senang. Ini ibadah sama seperti itu. Begitu kita salah makan, apa habisannya? Sedih. Karena bagaimana? Bayarlah dah. Itu kan kesalahan memasan. Kenapa singgah di warung nasi itu? Acil itu bisa mengenai. Orang 25.000, sidin 50. Dilihat sidin potongan sugih nih. Potongannya dia duit pas-pasan. Nah ini kesalahan seorang namanya. Nanti karena memakainya itu salah, akhirnya timbul sedih. Jadi bisa itu mengontrol diri seorang, kita juga yang merasakannya, kita juga yang akan mendapat apa yang kita rasakan, apa yang kita perbuat, dan seluruhnya kembali kepada kita. Nah, ini aja sekedar kita nambah pada malam hari ini karena ini ada catatan haul daripada guru di Subarang. Kita tahlil sedikit lah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. تأخذه سنة ولا نوم, له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما العلي العظيم. الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله لا بذكر الله تطمئن القلوب. اعلم أنه لا إله إلا الله. 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 إلا الله. لا إله 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 إلا الله. إلا الله. لا إله 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 إلا الله. سيدنا محمد رسول الله. محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل عليه. سبحان الله بحمده. 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 وبحمده. سبحان الله وبحمده. سبحان الله وبحمده. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العلي العظيم. سبحان الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. صل على حبيبك سيدنا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى اله اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين. اللهم صل على سيدنا محمد في الاخرين. سلام الله ورحمه الله وسلامنا على رسول الله اجمعين. اللهم انا نسالك ان تصيبنا على قراءتنا عنه وغيرها سوبا يجوز الازل منك اجيما وان تتقبلها منا بفضلك ويسن ربنا حسنا جميلا جليلا ونسال القول منك الرحمن من ذلك وصلوا الى حضره سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم جارة في سرق يا قرابي سوى النساء صلى الى ارواح نبئي وإلهنا وإنجال المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى آله وصحبه والقرابة والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم سوف نستسلم بجنة إلى أرواح أرضعت الأئمة المجتهدين وخالدين في المسلمين والغرام الحامل والغرام الفاسدين فسادة السفيات المحققين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم سوف نستسلم بجنة إلى أرواح مشايخنا ووالدنا وجدتنا وهيبتنا وأخوتنا وقرابتنا والجيران وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى روحي بدر بن سليمان ثم إلى روحي أنجم بن محسن ثم إلى روحي محمد حتى بن أمري اللهم اغفر لهم وتوبهم اللهم اجعل قرهم من رياض الجنة والتيتات قرهم من قار النيران اللهم إن كانوا محسنين فاجب بسليم وإن كانوا محسنين فتجاوز عن سيئاتهم اللهم أنزل رحمة المغفرة والشفاعة على أبويهم اللهم أنزل رحمة المغفرة والشفاعة على أبويهم اللهم أنزل رحمة المغفرة والشفاعة على أبويهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.